Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Data dari situs Global Sumut Flotilla ORG hingga Selasa dini hari ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai, 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel yakni Bambang Nuroyono, Andre Prasetyo, dan Taudi Badai. Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Dewan Pers menyatakan, 1. Mengecam tindakan Angkatan Laut Israel. 2. Meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air. Angkatan Laut Israel mencegat dan menangkap kru dan awak kapal Global Sumut Flotilla pada Senin kemarin. Jurnalis Andre Prasetyo hilang kontak di perairan dekat Gaza setelah logistik kemanusiaan yang ditumpanginya dicegat oleh militer Israel. Sejak diintercept tidak ada kontak sudah. Jadi kita sudah hilangan kontak sampai sekarang. Kita belum dapat informasi lagi seperti apa, karena perkiraan kita juga alat komunikasi yang sepertinya disita gitu. Jadi kita hanya bisa berkontak sama yang belum ditahan justru. Tapi sama yang sudah ditahan kita sudah tidak bisa berkontak lagi gitu. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah
saya melihat orang yang soleh. Hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf. Senin siang, Komisi 9 DPR RI memanggil Gubernur Bank Indonesia buntut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bahkan pada Senin pukul 12 siang dikutip dari Bloomberg, nilai tukar rupiah tembus Rp17.700 per dolar Amerika. Anjloknya rupiah membuat anggota Komisi 9 ramai-ramai mengkritik Bank Indonesia. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Meski dicecar Komisi 9, BI mengaku optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil memasuki bulan Juli. Dan beliau meyakini bahwa pasca bulan Juni, jadi pasca melewati musim demand yang tinggi terhadap dolar, yaitu April, Mei, Juni, insya Allah rupiah sangat berpotensi untuk menguat. BI yakin nilai tukar rupiah di tahun ini bisa mencapai nilai tukar rata-rata yang ditargetkan, yakni Rp16.200 hingga Rp16.800. BI akan terus menjalankan 7 langkah strategis untuk memperkuat rupiah sambil mencermati perkembangan kondisi global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.